Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Nadia pada pelajaran matematika. Kita akan membahas materi pembagian pecahan. Sebelumnya kalian sudah mempelajari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pecahan. Hari ini kita akan membahas pembagian pecahan. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Pembagian pecahan biasa dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pecahan dengan kebalikan pecahan pembagi. Jadi nanti ada tanda bagi, kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahan pembaginya kita balik. Nah, kemudian pada pembagian pecahan campuran, ubah bentuknya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi seperti biasa, kalau ada pecahan campuran, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung lihat saja ke contohnya. Ya, contoh yang pertama, 1/1/6 dibagi 1/4 sama dengan, ini adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Untuk memudahkan kita dalam menghitungnya, seperti biasa, bentuk pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 1/1/6 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi bentuk pecahan biasanya sama dengan 7/6. Maka bisa kita tulis 7/6 dibagi 1/4. Bentuk 1/1/6 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 7/6. Kemudian dibagi 1/4. 1/4-nya ini tetap karena sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Sama dengan 7/6 dikali 4/1. Nah, ini kita kalikan pecahannya dengan kebalikan pecahan pembagi. Jadi tanda baginya kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahan pembaginya kita balik. Yang tadinya 1/4, kalau kita balik menjadi 4/1. Kita balik ini, pembilang dan penyebutnya kita tukar ya. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, langsung bisa kita kalikan. Sama dengan 7 dikali 4 per 6 dikali 1. 7 dikali 4 sama dengan 28. Per 6 dikali 1 sama dengan 6. Kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, mari kita sederhanakan ya. Ternyata sama-sama bisa kita bagi dengan bilangan 2. 28/6 dibagi 2/2. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Per 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya 14/3. 14/3 ini boleh juga kalau kalian ingin mengubahnya ke bentuk pecahan campuran. 14 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian kita kurang, 14 dikurang 12 sama dengan 2. Jadi bentuk pecahan campurannya sama dengan
4, 2/3. Kalian boleh menjawabnya dalam bentuk pecahan campuran, boleh juga menjawabnya dalam bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. 5/8 dibagi 5 sama dengan, ini adalah pembagian antara pecahan biasa dengan bilangan bulat ya. Kita lihat penyelesaiannya. 5/8 dibagi 5 sama dengan 5/8 dibagi 5/1. Jadi 5 ini adalah bilangan bulat. Kalau kita ingin menyamakan bentuknya menjadi sama-sama pecahan biasa, maka kita tulis 5/1. Karena 5 dengan 5/1 nilainya sama, yaitu 5. Hanya saja kita ubah bentuknya supaya memiliki penyebut ya. 5/8 dibagi 5/1. Kalau bentuknya sudah sama seperti ini, sama-sama pecahan biasa, kita langsung kalikan dengan kebalikan pembaginya. Berarti sama dengan 5/8 dikali, ingat dikali, kemudian pecahan pembaginya ini kita balik. Yang tadinya 5/1 kita balik menjadi 1/5. Jadi 5 dikali 1 per 8 dikali 5. 5 dikali 1 sama dengan 5 per 8 dikali 5 sama dengan 40. Sampai sini masih bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1 per 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi jawabannya 1/8. Selanjutnya, yang kedua pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan cara mengubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi kalau ada bentuk desimal, lebih mudahnya kita hitung dengan cara mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian setelah itu lakukan pembagian seperti pada pecahan biasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung lihat saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, 1,75 dibagi 0,25 sama dengan, ya, penyelesaian yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Ya, dari desimal kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 1,75 sama dengan 175/100. Karena ada dua angka setelah koma, maka penyebutnya 100. Kalau ada satu angka setelah koma, maka penyebutnya 10. Dan kalau ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Dan seterusnya. Karena 1,75 memiliki 2 angka setelah koma, maka penyebutnya 100 ya. 175/100. Lalu kita sederhanakan. Kalian boleh membaginya mulai dari angka 5, kemudian disederhanakan terus ya, sampai bentuk paling sederhana. Tapi boleh juga langsung membaginya dengan angka yang lebih besar dari 5, asalkan atas dan bawah, pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi dengan angka tersebut. Kalau atasnya dibagi 25, bawahnya juga harus dibagi 25. 175 dibagi 25 sama dengan 7. Per 100 dibagi 25 sama dengan 4.
Jadi bentuk pecahan biasanya sama dengan 7/4. Kemudian 0,25 sama dengan 25/100. Ada dua angka setelah koma, maka penyebutnya 100. Ini kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. Per 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 0,25 ini sama dengan 1/4. Maka bisa kita tulis seperti ini ya. Bentuknya sudah kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 7/4 dibagi 1/4. Selanjutnya kita kalikan pecahan dengan kebalikan pecahan pembagi. Ingat, kita ubah tandanya menjadi tanda kali. Dan pecahan pembaginya kita balik ya. Yang tadinya 1/4 kita balik menjadi 4/1. 7 dikali 4 per 4 dikali 1. 7 dikali 4 sama dengan 28. Per 4 dikali 1 sama dengan 4. 28/4. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Per 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi sama-sama kita bagi dengan angka 4 ya. Nah, 7/1 ini sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. 6,4 dibagi 2 sama dengan. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Dari desimal kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 6,4 karena memiliki satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. 64/10. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 2. 64 dibagi 2 sama dengan 32. Per 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 6,4 ini sama dengan 32/5. Maka bisa kita tulis 32/5 dibagi 2 ini adalah bilangan bulat. Seperti biasa, kalau kita ingin samakan, kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa, maka kita tambahkan penyebutnya itu adalah 1. 32/5 dibagi 2/1. Ya, kemudian seperti biasa, kita kalikan pecahan dengan kebalikan pecahan pembagi. 32/5, tanda baginya kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahan pembaginya kita balik. Yang tadinya 2/1 menjadi 1/2. 32 dikali 1 per 5 dikali 2 sama dengan 32/10. 32/10 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan angka 2. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Per 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya sama dengan 16/5. 16/5 ini masih dalam bentuk pecahan biasa. Boleh sampai sini dan kalian boleh juga menjawabnya menjadi bentuk pecahan campuran. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, 16 dibagi 5. Ingat, pembilangnya ada di dalam kurung dan penyebutnya ada di luar kurung. 16 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15.
kita kurang. 16 dikurang 15 sama dengan 1. Ya, jadi sisanya 1. Kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran sama dengan 31/5. Ya, selanjutnya pembagian berbagai bentuk pecahan. Pembagian berbagai bentuk pecahan dilakukan dengan cara mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Kalau lebih mudahnya kalian ubah ke bentuk pecahan biasa ya. Tapi kalau kalian ingin mengubahnya ke dalam bentuk lain juga boleh. Kemudian setelah bentuknya sama, lakukan pembagian pecahan seperti biasa. Ya, ini adalah contoh soal yang pertama. 4,5 dibagi 21/2. Ini adalah pembagian pecahan desimal dengan pecahan campuran. Nah, Bu Nadia akan menyamakan bentuknya. Sama-sama kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 4,5 kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa sama dengan 45/10. Karena 4,5 memiliki satu angka di belakang koma, maka penyebutnya sama dengan 10. 45/10 bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9, per 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi 4,5 ini sama dengan 9/2. Selanjutnya, bentuk pecahan campurannya juga kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 21/2 ini sama dengan 5/2. Maka bisa kita tuliskan 9/2 dibagi 5/2. Kita ubah bentuknya menjadi bentuk yang sama, yaitu bentuk pecahan biasa. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita kalikan pecahannya dengan kebalikan pecahan pembagi. 9/2, tanda baginya kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahan pembaginya kita balik ya. Yang tadinya 5/2 kita balik menjadi 2/5. 9 dikali 2 per 2 dikali 5 sama dengan 9 dikali 2 sama dengan 18, per 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi jawabannya 18/10. Tapi bentuk ini masih bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya sama dengan 9/5. Atau kalau kalian mau menjawabnya dalam bentuk pecahan campuran, sama dengan 1/4/5. Ya, selanjutnya contoh soal nomor 2. 70% dibagi 0,7 sama dengan, ini adalah pembagian antara bentuk persen dengan bentuk desimal. Kalau tadi Bu Nadia ubah bentuknya menjadi sama-sama bentuk pecahan biasa, sekarang kita coba ubah ke bentuk desimal. Jadi kalian boleh ubah ke bentuk apapun. Yang penting kedua pecahannya ini bentuknya sama. Oke, sekarang kita ubah ke bentuk desimal. 70% artinya sama dengan 70/100. Jadi kalau ada kata persen ya, ada 70%, pasti otomatis penyebutnya adalah per 100.
Nah, karena penyebutnya sama dengan per 100, maka ada 2 angka setelah koma ya. Berarti sama dengan 0,70. 0,70 ini bentuknya sama dengan 70 per 100. Ada 2 angka setelah koma. Nah, karena ada angka 0 ya, di deretan bilangan angka-angka setelah koma dan tidak ada terusannya ya. Jadi angka 0-nya ini berada di posisi paling akhir di deretan angka-angka setelah koma, maka boleh kita tidak tulis. Jadi sama juga dengan 0,7. Maka bisa kita tulis 0,7 dibagi 0,7. 70%-nya sudah kita ubah ke bentuk desimal, yaitu 0,7 dibagi 0,7. 0,7-nya ini tetap ya, karena sudah menjadi bentuk desimal. 0,7 dibagi 0,7 sama dengan 1. Bilangan apapun kalau dibagi dengan dirinya sendiri ya, misalkan 5 dibagi 5 sama dengan 1. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 100.000 dibagi 100.000 sama dengan 1. Nah, sama juga dengan 0,7 dibagi 0,7 sama dengan 1. Ya, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan sangat baik. Amin. Mari kita cukupkan pembelajaran matematika pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari Bu Nadia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.